Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 5 membawakan sebuah materi dari salah satu bab di pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu bab 5 tentang adab mencari ilmu. At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru khaffa falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa ma liyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim la'allahum ya'zarun, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Di sini penjelasan ayatnya adalah, celakalah orang-orang yang padang pasir itu, maka turunlah ayat, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Al-Maragi mengatakan bahwa tidaklah patut bagi orang-orang beriman, dan juga tidak dituntut supaya mereka di seluruhnya berangkat menyertai setiap utusan perang yang keluar menuju medan perjuangan, karena perang itu sebenarnya fardu kifayah, yang apabila telah dilaksanakan oleh sebagian, maka gugurlah yang lain, bukan fardu ain yang wajib dilakukan setiap orang. Orang yang merenungkan tentang fenomena alam raya akan dapat sampai ke keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tersebut mendahulukan zikir atas fikir, karena dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebut nama dan kegunaan-Nya, hati akan menjadi tenang. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa tidak perlu semua orang beriman berangkat ke medan perang bila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Namun harus ada pembagian tugas dalam bermasyarakat. Sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi bertekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ya'tin liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala yazunubihi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Tujuan dari ayat ini adalah sebagai pembuktian tauhid, keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hukum-hukum alam yang melahirkan kebiasaan-kebiasaan pada hakikatnya telah ditetapkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Al-Quran memperkenalkan satu teori lagi dalam dunia keilmuan yang terkait dengan kegiatan berpikir, yaitu ulul albab. Ulul albab adalah orang-orang yang memiliki akal yang murni, sehingga tidak akan mengalami keracunan dalam berpikir. Dalam konteks pikir, Nabi Muhammad Abdul menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber informasi dan konfirmasi bagi akal. Karena itu akal tidak boleh melawi dan bertentangan dengan Al-Quran. Akal harus tunduk kepada Al-Quran dan berujung pada ketundukan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini memberikan hikmah dan pelajaran bahwa sekecil apapun makhluk ciptaan Tuhan, semuanya memiliki fungsi atau berguna. Tidak ada yang sia-sia. Haddatsana Hisham bin Ammar, haddatsana Hafs bin Sulaiman, haddatsana Katsir bin Shinzir, an Muhammad bin Sirin, an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziri al jauhara wal lu'a wa dhahab. Telah bercerita kepada kami Hisham bin Ammar dari Hafs bin Sulaiman, dari Katsir bin Shinzir, dari Muhammad bin Sirin, dari Anas bin Malik yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan menempatkan ilmu kepada yang bukan ahlinya bagaikan memakaikan intan, permata, dan emas kepada binatang babi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahwa menuntut ilmu merupakan sebuah kebutuhan asasi pada setiap individu manusia, tidak terkecuali tua atau muda, besar maupun kecil, mereka semua dikenal sebagai beban atau taklif untuk mencapai ilmu tersebut. Bagaimana mungkin seseorang tidak butuh ilmu, padahal dia sudah mengetahui kewajiban menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk itu, perlu kiranya diperjelas bahwa hukum menuntut ilmu itu berbeda-beda, tergantung kondisi setiap orangnya. Umpamanya, hukum mencari ilmu syar'i adalah fardu kifayah. Apabila sudah ada orang yang mempelajarinya, maka bagi yang lainnya hukumnya menjadi sunnah. Terkadang hukum mencari ilmu ini juga menjadi fardu ain bagi manusia. Batasannya adalah apabila seseorang akan melaksanakan ibadah atau mengerjakan muamalah, maka dia wajib mengetahui bagaimana cara melakukan ibadah dan melaksanakan muamalah tersebut. Adapun ilmu yang lainnya yang tidak dilakukan pada saat itu, maka tetaplah hukumnya fardu kifayah. Oleh karena itu, setiap pencari ilmu harus menyadari bahwa dirinya sedang melaksanakan amalan yang fardu kifayah ketika mencari ilmu, agar dia memperoleh pahala mengerjakan yang fardu sembari memperoleh ilmu. Haddatsana Abu Asim min Duhaku benu Makhladin akhbarona al-Auza'i haddatsana Hasan benu Atiyata ana Abi Kabsata an Abdillah bin Amrin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala balighu anni walam ayatan wa hadisu an bani Israila wala haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falayatabawa muta'addahu minan nar. Terjemahan Abdullah ibn Am, dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, sampaikanlah dariku ilmu meskipun satu ayat Al-Quran, dan kisahkanlah hal-hal terkait dengan Bani Israel, dan itu tidak masalah berdosa. Dan barang siapa berbohong dengan menyandarkan kebohongan tersebut kepadaku secara sengaja, maka tempatnya ada di neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penjelasan ayat. Hadis di atas menganjurkan kepada umat Islam untuk beberapa hal. Pertama, bertakwalah dengan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran meskipun satu ayat. Dua, hadis ini juga memberitahukan kepada umat Islam tentang kebolehan mengambil pelajaran dari kisah-kisah Bani Israel, asalkan kisah-kisah tersebut tidak bertentangan dengan akidah Islam. Ketiga, pemalsuan hadis yang muncul pada masa Nabi Muhammad SAW membuat beliau memperingati para sahabat tidak membuat-buat kebohongan yang disandarkan kepada beliau, dan Nabi Muhammad SAW mengancam bagi mereka yang melakukan kebohongan atas nama beliau dengan balasan yang akan dimasukkan ke dalam neraka.
Hal ini juga berarti bahwa umat Islam juga harus berhati-hati dalam memperlakukan hadis Nabi Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuju fanshuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Beberapa hal yang terkandung dalam ayat ini. Yang ke-1, etika dalam majelis. Etika dalam majelis ini dimaksudkan bahwa ketika berada dalam suatu majelis, hendaklah kita memberikan kelapangan tempat duduk bagi yang baru datang. Dan tabiat manusia yang mementingkan diri sendiri membuat enggan memberikan tempat. Yang kedua, manfaat beriman dan berilmu. Pengetahuan selanjutnya dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dijelaskan, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu berapa derajat. Artinya orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Kita bisa saksikan orang-orang yang dapat menguasai dunia ini adalah orang-orang yang berilmu, yang dengan mudahnya mereka bisa mengumpulkan harta benda, mempunyai kedudukan dan dihormati orang. Ini merupakan suatu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.